Aku sedang nonton TV ketika suamiku masuk, tiba-tiba mematikan TV, lalu berkata, "Pergi dari sini, wanita tua. Rumah ini milikku sekarang." Tidak ada siapa-siapa yang membelaku. Aku mengambil kunciku dan pergi. Besoknya, seorang kakek misterius datang mengubah hidupku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara detak jam dinding terdengar begitu nyaring di ruang tengah yang luas ini. Jarum jam baru saja melewati angka 9 malam. Di luar, angin mulai menderu kencang, membawa aroma tanah basah yang menandakan hujan lebat akan segera turun. Aku menyandarkan punggungku ke sofa kulit berwarna krem yang empuk, mencoba meluruskan pinggangku yang terasa nyeri. Seharian ini aku tidak berhenti bergerak. Rumah 2 lantai ini memang megah, tetapi merawatnya seorang diri tanpa bantuan asisten rumah tangga adalah pekerjaan yang menguras seluruh tenaga. Lantai marmer sudah mengkilap, gorden-gorden tebal sudah disedot debunya, dan aroma masakan untuk makan malam, semur daging kesukaan suamiku, sudah menguar dari arah dapur. Aku tersenyum tipis, merasa puas dengan hasil kerjaku hari ini. Meskipun lelah, ada kebanggaan tersendiri saat melihat istana kecil kami tertata rapi. Aku meraih remote televisi, menyalakan layar datar berukuran besar di hadapanku, dan mencari saluran hiburan. Hanya ini waktu santai yang kumiliki, momen singkat sebelum suamiku pulang dan aku harus kembali melayaninya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suara deru mesin mobil terdengar memasuki garasi. Jantungku berdesir, bukan karena rindu yang membuncah seperti 10 tahun lalu, melainkan karena rasa cemas yang entah mengapa selalu muncul akhir-akhir ini setiap kali ia pulang. Doni, suamiku, telah berubah. Kesuksesan bisnis properti yang ia rintis 5 tahun terakhir, telah mengubahnya menjadi sosok yang asing. Sosok yang dingin, kaku, dan seringkali memandangku dengan tatapan merendahkan. Pintu utama terbuka kasar. Langkah kaki yang berat terdengar mendekat ke ruang keluarga. Aku bergegas bangun, merapikan daster batiku, dan menyunggingkan senyum terbaik untuk menyambutnya. "Mas sudah pull?" Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Doni sudah berdiri di hadapanku. Wajahnya masam, matanya merah menyala menahan amarah yang entah berasal dari mana. Tanpa berkata apa-apa, ia menyambar remote yang tergeletak di meja, mengarahkannya ke televisi, dan menekan tombol mati dengan kasar. Layar seketika menjadi gelap, menyisakan pantulan wajahku yang kebingungan dan wajahnya yang penuh kebencian. "Mas, kenapa dimatikan? Aku baru saja mau." "Berisik," bentaknya keras. Suaranya menggema di ruangan yang luas itu, membuatku tersentak mundur. "Aku pulang capek-capek cari uang, dan apa yang kamu lakukan? Cuma duduk santai nonton TV? Dasar tidak berguna." Dadaku terasa sesak mendengar bentakan itu. "Mas, aku tidak cuma duduk santai. Seharian ini aku membereskan rumah, aku memasak kesukaanmu, aku..." "Halah, alasan." Doni memotong ucapanku dengan kibasan tangan yang menghina. Ia menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik. Tatapan yang membuatku merasa sangat kecil. "Lihat dirimu, Sarah. Kamu itu cuma wanita tua yang tidak tahu diri. Kerjaanmu cuma dasteran, bau bawang, dan menumpang hidup di rumah mewahkan ini. Kamu pikir membereskan rumah itu pekerjaan berat? Di luar sana, aku bertarung mati-matian, menghadapi klien, memutar otak biar uang mengalir deras." Air mataku mulai menggenang. Kata, "wanita tua," itu menusuk hatiku. Padahal usiaku baru 35 tahun, sama dengannya. Namun, lelahnya mengurus rumah tangga dan kurangnya perawatan karena aku selalu menghemat uang belanja demi menabung untuk masa depan kami, mungkin memang membuat wajahku terlihat lebih tua dari seharusnya. "Mas, kenapa kamu bicara kasar begitu? Aku istrimu," suaraku bergetar. "Aku menemani kamu dari nol, Mas. Dari kita masih ngontrak di petakan sempit, makan mie instan dibagi 2. Apa kamu lupa?" Doni tertawa sinis. Tawa yang kering dan menyakitkan. "Jangan bawa-bawa masa lalu. Itu dulu. Sekarang aku Doni yang sukses, pengusaha terpandang. Dan kamu?
Kamu tidak berkontribusi apapun di bisnis ini. Kamu cuma parasit. Parasit. Aku tidak percaya kata itu keluar dari mulut laki-laki yang dulu berjanji akan membahagiakanku. Emosiku mulai naik. Mas, modal awal usahamu itu dari tabungan kerjaku sebelum kita menikah. Aku jual perhiasan warisan ibu, aku jual motorku, semuanya demi kamu bisa buka kantor pertama. Bagaimana bisa kamu bilang aku tidak berkontribusi? Wajah Doni memerah padam. Ia sepertinya tidak terima diingatkan tentang asal-usul modalnya. Ia melangkah maju, mendesakku hingga aku terpojok ke sandaran sofa. Telunjuknya menuding tepat di depan wajahku. Tutup mulutmu. Uang recehmu itu tidak ada artinya dibanding miliaran yang aku hasilkan sekarang. Rumah ini, mobil di garasi, semua perabot mahal ini semua hasil keringatku. Milikku. Kamu tidak punya hak sepeser pun atas semua kemewahan ini. Guntur menggelegar di luar, seolah menyahuti amarah Doni. Hujan mulai turun dengan deras, memukul-mukul kaca jendela dengan bising. Tapi suara hujan itu kalah oleh suara hatiku yang retak. Jadi, karena kamu sudah kaya, kamu merasa berhak menghinaku? Tanyaku lirih. Bukan cuma menghina, jawab Doni dingin. Ia menegakkan tubuhnya, merapikan jas mahalnya seolah-olah aku adalah debu kotor yang baru saja ia singkirkan. Aku sudah muak melihat wajahmu setiap hari. Kamu tidak pantas bersanding denganku lagi. Kamu memalukan kalau diajak ke pesta rekan bisnisku. Ia berjalan menuju pintu depan, lalu membukanya lebar-lebar. Angin kencang bercampur tempias air hujan langsung menerobos masuk, membasahi lantai marmer yang baru saja kubersihkan. Doni menunjuk ke arah kegelapan di luar. Keluar. Aku terbelalak. Apa maksudmu, Mas? Keluar dari rumahku. Sekarang juga, teriaknya, suaranya mengalahkan deru hujan. Malam ini juga kamu angkat kaki. Aku tidak mau melihatmu lagi di sini. Ruang ini, dan rumah ini, milikku sekarang. Bawa baju-baju lusuhmu itu dan pergi. Aku berdiri mematung. Tubuhku gemetar hebat. Bukan karena dinginnya angin, tapi karena dinginnya kenyataan yang menghantamku. Suamiku, orang yang kucintai dan kubela mati-matian, mengusirku seperti mengusir kucing kurap di tengah badai. Kamu serius, Mas? Tanyaku sekali lagi, berharap ini hanya mimpi buruk atau lelucon yang kejam. Kamu mengusir istrimu sendiri di tengah malam begini? Aku tidak pernah main-main. Sarah. Kalau dalam 10 menit kamu belum pergi, aku akan panggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar seperti maling. Kata-katanya final. Tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Yang ada hanya kebencian dan keangkuhan. Saat itu aku sadar, Doni yang dulu kucintai sudah mati. Pria di hadapanku ini adalah orang asing yang dikuasai oleh harta dan jabatan. Aku menatapnya lekat-lekat, merekam wajah sombong itu ke dalam ingatanku. Tidak ada gunanya memohon. Tidak ada gunanya menangis meraung-raung di kakinya. Itu hanya akan memuaskan egonya. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan sisa-sisa harga diri yang kumiliki. Baik, kataku pelan namun tegas. Aku akan pergi. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik badan, melangkah menuju kamar tidur kami. Bukan, kamar tidurnya, untuk mengambil satu-satunya hal yang masih bisa kusebut milikku. Langkah kakiku terasa berat saat menaiki tangga menuju lantai 2. Di belakangku, Doni sudah kembali duduk di sofa, menyalakan televisi dengan volume keras, seolah-olah pengusiran yang baru saja ia lakukan adalah hal sepele, seperti membuang sampah ke tong di depan rumah. Suara tawa penonton dari acara komedi di TV terdengar begitu kontras dengan hatiku yang hancur lebur. Aku masuk ke kamar utama. Kamar yang luas dengan ranjang king size, lemari pakaian setinggi langit-langit, dan lampu kristal yang menggantung indah. Dulu, aku sering membayangkan menua bersama Doni di kamar ini. Berbagi cerita sebelum tidur, tertawa membahas tingkah laku tetangga, atau sekadar berpelukan menikmati kehangatan. Namun malam ini, kamar ini terasa seperti ruang tunggu eksekusi. Dingin dan asing. Aku tidak menangis. Anehnya, air mata yang tadi sempat menggenang kini kering. Mungkin karena rasa sakitnya sudah melampaui batas toleransi, sehingga tubuhku merespons dengan mati rasa. Aku berjalan menuju lemari, membuka bagian yang berisi pakaianku.
Pakaianku tidak banyak, dan hampir semuanya sederhana. Kebanyakan adalah baju rumah yang nyaman, bukan gaun-gaun pesta seperti yang sering dibeli istri-istri rekan bisnis Doni. Aku mengambil sebuah tas jinjing tua dari bagian bawah lemari. Tas ini adalah tas yang kubawa saat pertama kali kami pindah ke rumah kontrakan kecil 10 tahun lalu. Masih kuat, meski warnanya sudah memudar. Aku mulai memasukkan beberapa helai pakaian. Kaos, celana panjang, jaket, dan pakaian dalam seadanya. Aku tidak mengambil perhiasan pemberian Doni, yang sebenarnya jarang ia berikan, ataupun barang-barang mewah lainnya. Aku tidak ingin membawa apapun yang akan mengingatkanku padanya, atau apapun yang bisa ia jadikan alasan untuk menuduhku mencuri. Setelah tas itu terisi setengah penuh, mataku tertuju pada laci meja rias. Di sana, tersimpan sebuah kotak kecil berisi kunci cadangan rumah ini. Kunci itu bukan sekadar alat untuk membuka pintu. Dulu, saat rumah ini baru selesai dibangun, Doni menyerahkan kunci ini padaku sambil berkata, "Ini istana kita, sayang. Kamu ratunya." Aku mengambil kunci itu. Besinya terasa dingin di telapak tanganku. Ada dorongan untuk melemparnya ke wajah Doni, atau meninggalkannya begitu saja di meja. Tapi tidak. Aku menggenggamnya erat. Aku membawanya bukan karena aku ingin kembali, tapi sebagai simbol. Simbol bahwa aku pernah memiliki hak di sini. Simbol harga diriku yang tidak bisa ia rampas begitu saja. Kunci ini adalah saksi bisu perjuanganku, dan suatu hari nanti, kunci ini akan menjadi pengingat bagi Doni tentang apa yang telah ia buang. Aku menutup tas, menyampirkannya di bahu, dan menatap pantulan diriku di cermin besar. Wajahku pucat, tanpa riasan, rambutku diikat asal. Tapi mataku menyala. Ada api kecil di sana, api kemarahan yang bercampur dengan tekad. Aku tidak akan mati hanya karena dibuang. Aku, Sarah, wanita yang pernah bertahan hidup hanya dengan makan nasi garam demi menabung untuk suami, pasti bisa bertahan hidup sendiri. Aku turun ke bawah. Doni tidak menoleh sedikit pun saat aku melewatinya. Ia sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mengirim pesan pada wanita lain atau memamerkan kekayaannya di grup chat. Aku pergi, ucapku singkat saat melewati ruang tengah. Doni hanya mendengus. Bagus. Jangan pernah tunjukkan mukamu lagi di sini. Dan jangan harap aku akan mencarimu atau memberimu uang pesangon. Kamu keluar dengan tangan kosong, sesuai dengan apa yang kamu bawa saat menikah denganku dulu. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan menuju pintu depan yang masih terbuka lebar. Hujan di luar semakin gila. Angin menderu-deru seolah ingin merobohkan segalanya. Aku melangkah keluar, meninggalkan kemewahan yang menipu itu. Begitu kakiku menginjak halaman, air hujan langsung mengguyur tubuhku. Dalam hitungan detik, pakaianku basah kuyup. Dinginnya menusuk hingga ke tulang sumsum, membuat gigiku bergemeretak. Tapi aku terus berjalan. Aku menyeret kakiku keluar dari gerbang besi yang tinggi menjulang itu, tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu, jika aku menoleh, pertahananku mungkin akan runtuh. Jalanan komplek perumahan elit itu sepi. Lampu jalan yang remang-remang memantulkan bayanganku di aspal yang basah. Tidak ada taksi yang lewat, tidak ada ojek online yang mau mengambil orderan di tengah badai seperti ini. Aku berjalan kaki, menembus hujan, tanpa tujuan yang pasti. Pikiranku berkecamuk. Kemana aku harus pergi? Orang tuaku sudah meninggal. Saudara-saudaraku tinggal di luar pulau, dan kami jarang berkomunikasi. Teman-teman? Aku sudah lama kehilangan kontak dengan mereka karena sibuk mengurus Doni dan rumah tanggaku. Aku benar-benar sebatang kara di kota besar yang kejam ini. Setelah berjalan hampir 1 jam, kakiku mulai terasa kram. Sepatu kain yang kupakai sudah basah total dan penuh lumpur. Di kejauhan, aku melihat sebuah halte bus tua. Atapnya sudah karatan dan sebagian bocor, tapi setidaknya ada bangku panjang untuk duduk. Aku mempercepat langkahku menuju halte itu. Sesampainya di sana, aku menghempaskan tubuhku ke bangku besi yang dingin. Aku meletakkan tasku di pangkuan, memeluknya erat-erat untuk mencari sedikit kehangatan. Air hujan menetes dari ujung rambutku, bercampur dengan air mata yang akhirnya tumpah juga. Di sanalah aku menangis. Bukan menangis meraung-raung, tapi menangis dalam diam yang menyakitkan. Aku meratapi nasibku.
Meratapi 10 tahun yang sia-sia. Meratapi ketulusan yang dibalas dengan penghinaan. Tuhan, bisikku lirih di antara suara hujan. Kenapa ujianmu seberat ini? Apa salahku sampai aku harus dibuang seperti sampah? Angin malam berhembus kencang, membuat tubuhku menggigil hebat. Aku mencoba merapatkan jaketku, tapi tidak banyak membantu karena semuanya sudah basah. Saat itulah, mataku menangkap pergerakan di sudut halte yang paling gelap. Aku tersentak kaget, mengira ada preman atau orang jahat yang mengintaiku. Aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas di tengah keremangan malam. Ternyata bukan preman. Di pojok halte, meringkuk seorang kakek tua. Pakaiannya jauh lebih lusuh dariku, compang-camping dan kotor. Ia tidak memakai alas kaki. Tubuhnya yang kurus kering gemetar hebat menahan dingin. Kulitnya keriput, rambut putihnya basah lepek menempel di dahi. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba menghangatkan tubuh rentanya yang tampak rapuh. Rasa takutku perlahan menghilang, berganti dengan rasa iba. Aku melihat diriku sendiri dalam sosok kakek itu. Kami sama-sama terbuang, sama-sama kedinginan, sama-sama tidak diinginkan oleh dunia malam ini. Meskipun aku sendiri sedang berada di titik terendah, hatiku tergerak. Setidaknya aku masih muda, masih punya tenaga. Sedangkan kakek ini, ia terlihat begitu lemah, seolah hembusan angin sedikit lagi saja bisa merenggut nyawanya. Aku menghapus air mataku, melupakan sejenak rasa sakit hati pada Doni. Ada nyawa lain di sini yang lebih membutuhkan perhatian daripada kesedihanku. Perlahan, aku menggeser dudukku mendekati kakek misterius itu, sebuah keputusan kecil yang tanpa kusadari akan memutar roda nasibku 180 derajat. Hujan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Langit malam seolah ikut menangis bersamaku, menumpahkan segala kesedihan yang tak tertahankan ke bumi. Di halte bus tua yang remang-remang ini, aku duduk memeluk lutut, mencoba mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Pakaianku yang basah kuyup terasa berat dan lengket di kulit, membuat tubuhku menggigil tanpa henti. Gigi-gigiku bergemeretak, menciptakan irama pilu di tengah deru angin. Namun, perhatianku kini tidak lagi sepenuhnya tertuju pada nasib malangku sendiri. Di sudut terjauh bangku halte yang berkarat itu, ada sosok lain yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan. Seorang kakek tua, mungkin usianya sudah mendekati 70 tahun, duduk meringkuk seperti janin. Pakaiannya bukan sekadar basah, tapi juga kumal dan compang-camping, seolah kain itu sudah bertahun-tahun tidak pernah menyentuh air sabun. Bau apek yang samar tercium setiap kali angin berhembus ke arahku, namun itu tidak membuatku menjauh. Justru, rasa ibaku semakin membuncah. Aku memperhatikannya diam-diam. Tubuhnya yang kurus kering itu bergetar hebat, jauh lebih hebat daripada getaran tubuhku. Ia tidak mengenakan alas kaki. Kakinya yang keriput dan penuh luka goresan itu, menapak langsung di atas lantai semen halte yang dingin dan becek. Setiap kali ada kilat menyambar, aku bisa melihat wajahnya yang pucat pasi, bibirnya membiru, dan matanya yang terpejam erat menahan siksaan malam ini. Ia tampak begitu rapuh, seolah-olah hembusan angin yang sedikit lebih kencang saja bisa merenggut nyawanya saat itu juga. Hati kecilku berteriak. Bagaimana mungkin aku mengeluh tentang nasibku yang diusir dari rumah mewah, sementara di hadapanku ada seseorang yang mungkin tidak punya rumah sama sekali? Aku memang kehilangan suami, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan status sosial malam ini. Tapi aku masih punya tas berisi pakaian ganti, aku masih punya sedikit uang di dompet, dan tubuhku masih cukup kuat. Kakek ini, ia tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di tubuh rentanya. Perlahan, aku menggeser dudukku mendekatinya. Suara gesekan celana jeansku yang basah dengan bangku besi membuat kakek itu tersentak kaget. Ia membuka matanya. Mata itu, mata yang keruh namun menyimpan sorot ketakutan yang mendalam. Ia refleks memundurkan tubuhnya, seolah takut aku akan memukul atau mengusirnya. "Jangan takut, Kek," ujarku pelan, berusaha membuat suaraku terdengar selembut mungkin di tengah gemuruh hujan. "Aku bukan orang jahat." Kakek itu menatapku dengan curiga, namun tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak lebih jauh. Ia hanya diam, nafasnya terdengar berat dan berbunyi mengi. Aku teringat sesuatu. Di dalam tasku, ada sisa bekal roti yang tadi siang sempat kusiapkan tapi belum sempat dimakan karena sibuk membersihkan rumah.
Roti isi coklat yang sederhana, tapi pasti cukup untuk mengganjal perut. Dengan tangan gemetar karena kedinginan, aku merogoh tasku, mencari bungkusan plastik roti tersebut. Setelah menemukannya, aku menyodorkannya ke arah si kakek. Ini, Kek, makanlah. Kakek pasti lapar, tawarku. Kakek itu menatap roti di tanganku, lalu menatap wajahku bergantian. Ada keraguan di matanya. Mungkin ia tidak biasa menerima kebaikan, atau mungkin ia takut ada syarat di balik pemberian itu. Namun, rasa lapar sepertinya mengalahkan keraguannya. Tangan kurusnya yang gemetar perlahan terulur, mengambil roti itu dari tanganku. Begitu bungkusan terbuka, ia langsung memakannya dengan lahap. Sangat lahap, seolah ia tidak makan berhari-hari. Remah-remah roti berjatuhan di janggut putihnya yang tidak terawat. Melihatnya makan membuat hatiku terasa nyeri. Air mataku kembali menetes. Bukan karena sedih untuk diriku, tapi sedih melihat realita kejam di depan mata. Saat ia selesai makan, ia menatapku lagi. Kali ini tatapannya sedikit lebih lunak. Namun, tubuhnya masih menggigil hebat. Bibirnya semakin membiru. Tanpa berpikir panjang, aku membuka resleting jaketku. Jaket denim ini adalah satu-satunya pelindungku dari angin malam ini. Di baliknya, aku hanya mengenakan kaos tipis yang sudah basah. Tapi logika itu kalah oleh nuraniku. Aku melepaskan jaket itu, merasakan hawa dingin langsung menampar kulit lenganku, lalu menyelimutkannya ke punggung ringkih kakek itu. Pakai ini, Kek. Kakek lebih butuh daripada aku, kataku sambil merapatkan jaket itu di bahunya. Kakek itu tertegun. Ia menyentuh bahan jaket denimku dengan tangan kasarnya, seolah tidak percaya. Nak, kamu sendiri kedinginan. Lihat bibirmu, kamu juga menggigil. Suaranya parau, serak, dan lemah, seperti suara gesekan daun kering. Aku memaksakan sebuah senyum, meski bibirku kaku. Aku masih muda, Kek. Aku masih kuat. Pakailah. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang mengisi kekosongan di antara kami. Kakek itu memandangi wajahku lekat-lekat, seolah sedang membaca sebuah buku yang rumit. Sorot matanya yang tadi keruh kini menajam, memancarkan sesuatu yang sulit kujelaskan. Wibawa, mungkin? Atau sekadar kebijaksanaan orang tua. Kenapa? Tanyanya tiba-tiba. Satu kata yang sederhana namun penuh makna. Kenapa apanya? Kek? Kenapa kamu menolongku? Padahal dari matamu, aku melihat kehancuran. Kamu baru saja menangis. Kamu membawa tas besar di tengah malam. Kamu sendiri sedang dalam masalah besar, kan? Orang yang sedang susah biasanya tidak peduli pada orang lain. Mereka sibuk mengasihani diri sendiri. Pertanyaan itu menohokku. Benar? Kenapa aku peduli? Aku menghela napas panjang, uap putih keluar dari mulutku. Aku memandang ke arah jalanan yang kosong, menerawang menembus tirai hujan. Mungkin karena aku baru saja merasakan rasanya dibuang. Kek. Rasanya tidak diinginkan. Rasanya dianggap sampah. Suaraku mulai bergetar lagi saat bayangan wajah Doni yang penuh kebencian kembali muncul di benakku. Beberapa jam yang lalu, aku masih punya rumah. Aku masih punya suami. Tapi tiba-tiba, semuanya diambil dariku hanya karena dia merasa aku sudah tidak berguna lagi. Dia bilang aku wanita tua yang tidak tahu diri. Dia mengusirku seperti kucing kurap. Aku menoleh ke arah kakek itu, air mata mengalir bebas di pipiku yang basah. Jadi ketika aku melihat kakek di sini, sendirian, kedinginan, aku merasa melihat cermin. Aku tidak mau kakek merasa sendirian seperti aku. Setidaknya, malam ini kita punya teman, kan? Kakek itu terdiam lama mendengarkan ceritaku. Ia tidak memotong, tidak juga memberikan nasihat klise seperti, sabar ya. Ia hanya mendengarkan dengan seksama. Perlahan, sebuah senyum tipis terukir di wajah keriputnya. Senyum yang aneh, penuh arti, dan entah mengapa membuatku merasa sedikit lebih tenang. Siapa namamu, nak? Tanyanya. Sarah, Kek. Sarah. Ia mengangguk-angguk pelan. Tangan tuanya menepuk-nepuk punggung tanganku yang dingin. Sentuhannya hangat, kontras dengan udara malam. Dengarkan kakek, Sarah. Dunia ini memang seringkali tidak adil. Orang baik seringkali diinjak,
dan orang jahat seringkali berkuasa. Tapi ingat satu hal, roda itu berputar. Kadang ia berputar pelan, kadang sangat cepat. Ia menatap lurus ke dalam mataku, dan kali ini aku merasakan getaran aneh. Sorot matanya tidak lagi seperti gelandangan yang putus asa. Ada kekuatan di sana. Malam ini kamu kehilangan atap untuk berteduh demi harga dirimu. Tapi kamu memberikan satu-satunya pelindungmu, jaketmu, untuk orang asing sepertiku. Itu bukan hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Itu cuma jaket bekas, kek, elaku. Bukan soal harganya, tapi soal pengorbanannya, potongnya tegas. Kamu memiliki hati yang emas, Sarah. Dan emas tidak akan selamanya tertimbun lumpur. Percayalah pada omongan orang tua ini. Kebaikanmu malam ini, air matamu malam ini, semuanya akan mengubah takdirmu besok. Tuhan tidak tidur. Dia melihat siapa yang tulus dan siapa yang serakah. Aku hanya tersenyum getir, menganggap itu hanya ucapan penghibur dari seorang kakek yang baik hati. Terima kasih doanya, kek. Semoga saja. Sekarang yang penting kita bisa melewati malam ini dulu. Malam semakin larut. Hujan perlahan mereda menjadi gerimis halus. Kami duduk bersisian di halte itu, dua manusia yang terbuang, saling berbagi kehangatan dalam diam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Yang ku tahu, malam ini aku tidak sendirian. Dan entah mengapa, ucapan kakek misterius itu terus terngiang di kepalaku, memberiku secercah harapan yang entah dari mana asalnya. Bahwa mungkin, hanya mungkin, ini bukan akhir dari ceritaku. Cahaya matahari pagi yang menyilaukan memaksaku membuka mata. Kepalaku terasa berat dan pening, efek dari tidur yang tidak nyenyak dan hawa dingin yang menusuk semalaman. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba mengenali lingkungan sekitarku. Langit-langit ruangan ini tinggi, dicat putih namun sudah mengelupas di sana-sini. Bau obat-obatan dan karbol yang menyengat langsung menusuk hidungku. Perlahan ingatanku kembali. Semalam, setelah hujan reda, ada mobil patroli dinas sosial yang lewat. Mereka melihatku dan kakek Surya, begitu ia menyebut namanya semalam, tertidur di halte. Petugas yang baik hati membawa kami ke rumah singgah atau penampungan umum milik pemerintah kota ini. Aku bangkit dari ranjang besi yang berderit. Di sekelilingku, berjejer ranjang-ranjang serupa yang diisi oleh orang-orang kurang beruntung lainnya. Ada ibu yang menggendong bayinya, ada anak-anak jalanan yang masih tertidur pulas, dan ada lansia yang termenung kosong. Pemandangan ini begitu kontras dengan kamar Muwahu dulu, namun anehnya, aku merasa lebih diterima di sini. Tidak ada yang menatapku dengan jijik atau menghina. Kami semua sama di sini, manusia yang sedang berjuang. Aku mencari sosok kakek Surya. Ranjang di sebelahku kosong, hanya ada selimut tipis yang terlipat rapi, jauh lebih rapi daripada lipatan orang lain di sini. Kemana dia? Perasaan cemas mulai menyergap. Apa dia pergi lagi? Atau dia sakit dan dibawa ke klinik? Baru saja aku hendak bertanya pada petugas yang lewat, tiba-tiba terjadi keributan di pintu depan penampungan. Suara orang-orang berbisik riuh, disusul dengan langkah-langkah kaki yang tegas dan berirama. Ada apa itu? Tanyaku pada seorang ibu di ranjang seberang. Entahlah, Mbak. Katanya ada mobil mewah berhenti di depan. Mobilnya panjang sekali, hitam mengkilap. Orang-orangnya pakai jas semua, seram tapi ganteng, jawab ibu itu dengan mata berbinar penasaran. Jantungku berdegup kencang. Mobil mewah? Jas hitam? Pikiran buruk langsung melintas di benakku. Apakah itu Doni? Apakah dia belum puas menyiksaku dan sekarang mengirim orang untuk memastikan aku benar-benar menderita? Atau dia mau mengambil kembali kunci rumah yang kubawa? Ketakutan membuatku ingin bersembunyi di balik selimut, tapi rasa ingin tahu menahanku. Pintu bangsal terbuka lebar. Masuklah dua orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Di telinga mereka terpasang earpiece seperti agen rahasia di film-film. Kehadiran mereka membuat suasana penampungan yang riuh seketika hening. Semua mata tertuju pada mereka. Mereka tampak begitu asing di tempat kumuh seperti ini, seperti alien yang baru mendarat. Salah satu pria itu, yang tampak seperti pemimpinnya, mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tatapannya tajam, menyapu satu persatu wajah penghuni penampungan. Ketika matanya bertemu denganku, ia berhenti.
Ia mengangguk kecil pada rekannya, lalu berjalan lurus ke arahku. Lututku gemetar. Aku mundur selangkah hingga punggungku menabrak dinding. "Mau apa kalian?" tanyaku dengan suara tercekat. "Kalau kalian suruhan Doni, bilang padanya aku tidak membawa apa-apa selain bajuku." Pria itu berhenti tepat 2 langkah di depanku. Ia tidak membentak atau menyeret kasar. Sebaliknya, ia membungkukkan badan dengan sangat hormat, sikap yang membuatku melongo kebingungan. "Selamat pagi, Ibu Sarah," sapanya dengan suara bariton yang sopan namun tegas. "Mohon maaf jika kehadiran kami mengejutkan Ibu. Kami diperintahkan untuk menjemput Ibu." "Menjemput? Siapa yang menyuruh kalian? Doni?" Pria itu tersenyum tipis. "Bukan, Bu. Tuan Besar yang menyuruh kami. Beliau sudah menunggu Ibu di kediaman. Mohon Ibu bersedia ikut kami. Barang-barang Ibu biar kami yang bawa." Tanpa menunggu persetujuanku, rekannya dengan sigap mengambil tas jinjingku yang tergeletak di lantai. Mereka memperlakukannya seolah tas butut itu berisi berlian. Aku yang masih dalam kondisi shock hanya bisa menurut saat mereka mempersilakanku jalan. Lagi pula, aku tidak punya kuasa untuk melawan 2 raksasa ini. Aku digiring keluar dari penampungan. Di halaman depan, benar saja, terparkir sebuah mobil sedan hitam super mewah. Bukan mobil biasa, ini adalah jenis mobil yang harganya mungkin bisa membeli 10 rumah Doni. Lambang di kap mesinnya berkilau memantulkan sinar matahari, Rolls-Royce. Orang-orang di sekitar penampungan berkerumun menonton dengan mulut menganga. Pintu belakang mobil dibuka oleh supir bersarung tangan putih. Aku masuk dengan canggung, takut pakaianku yang kotor akan menodai jok kulit berwarna krem yang terlihat sangat mahal itu. Aroma di dalam mobil ini begitu harum, campuran antara wangi kulit asli dan parfum kayu yang elegan. AC-nya sejuk, musik klasik mengalun pelan. Rasanya seperti masuk ke dunia lain. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam membisu. Pikiranku berkecamuk menebak-nebak siapa Tuan Besar ini. Apakah dia musuh Doni? Atau malah rekan bisnisnya yang ingin memanfaatkan aku? Mobil melaju membelah kemacetan kota, menuju kawasan elit yang bahkan lebih elit dari perumahan tempat tinggalku dulu. Kami memasuki gerbang sebuah mansion. Bukan rumah, tapi istana, yang dikelilingi taman luas dan air mancur. Mobil berhenti di depan lobi utama yang disangga pilar-pilar marmer raksasa. Pintu dibukakan. Aku turun dengan kaki gemetar. Para pelayan berbaris rapi menyambut kedatanganku, menundukkan kepala saat aku lewat. Aku merasa seperti Cinderella yang salah masuk dongeng. "Lewat sini, Bu Sarah," ujar pria berjas tadi, membimbingku menuju sebuah ruangan besar. Perpustakaan pribadi. Dindingnya dipenuhi rak buku setinggi langit-langit. Di tengah ruangan, terdapat meja kerja dari kayu jati yang sangat besar. Kursi kebesarannya membelakangiku, menghadap ke jendela besar yang menampilkan pemandangan taman belakang. "Tuan, Ibu Sarah sudah datang," lapor pria itu, lalu mundur dan menutup pintu, meninggalkan aku berdua dengan sosok di kursi itu. Kursi itu berputar perlahan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di sana, duduk seorang pria tua dengan setelan jas abu-abu yang sangat elegan. Rambut putihnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya bersih, segar, dan memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa kuat. Tapi aku mengenali mata itu. Mata yang semalam menatapku di halte bus. "Kak Surya?" bisikku tidak percaya. Mataku membelalak lebar. Pria tua itu tersenyum. Senyum yang sama hangatnya dengan yang ia berikan semalam saat memakan rotiku. "Selamat datang di gubuk saya, Sarah. Silakan duduk." Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di kursi tamu di hadapannya. "Ini, apa artinya ini, Kek?" "Semalam kakek jadi gelandangan. Kakek kedinginan, kelaparan. Kenapa sekarang?" Kakek Surya tertawa renyah. "Maafkan sandiwara kakek semalam, Nak. Kadang, untuk melihat wajah asli manusia, kita harus menjadi debu di bawah kaki mereka dulu." Ia berdiri, berjalan mendekatiku dengan langkah tegap, sama sekali tidak ringkih seperti semalam. "Perkenalkan, nama lengkap saya Surya Kencana. Mungkin kamu pernah dengar nama Kencana Group?" Napasku tercekat. "Kencana Group?
Itu adalah konglomerasi raksasa yang menguasai berbagai sektor bisnis di negeri ini. Properti, tambang, retail, dan tunggu dulu. Perusahaan Doni. Doni sering membanggakan bahwa dia berhasil mendapatkan kontrak eksklusif sebagai vendor utama untuk proyek-proyek Kencana Group. Itu adalah sumber kekayaan utama Doni saat ini. Jadi, kakek pemilik Kencana Group, bos besar dari perusahaan yang bekerja sama dengan suami saya? Tepat sekali, jawab kakek Surya. Ia menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen dan menyodorkannya padaku. Saya sudah tua, Sarah. Istri saya sudah lama meninggal. Anak-anak dan cucu-cucu saya, mereka seperti suamimu. Serakah. Mereka hanya menunggu saya mati untuk merebut warisan. Mereka saling sikut, saling menjatuhkan. Tidak ada ketulusan di mata mereka. Kakek Surya menatapku dalam-dalam. Karena itulah, setiap sebulan sekali, saya menyamar menjadi gelandangan. Saya ingin mencari tahu, apakah masih ada manusia yang memiliki hati nurani di kota yang kejam ini? Apakah ada yang mau menolong orang tua bau dan kotor, tanpa mengharapkan imbalan? Bertahun-tahun saya melakukan ini, Sarah. Dan hasilnya selalu mengecewakan. Saya diludahi, diusir, bahkan dipukul. Matanya berkaca-kaca. Sampai semalam. Kamu datang. Kamu, yang sedang hancur lebur, yang baru saja kehilangan segalanya, justru memberikan sisa rotimu dan jaketmu satu-satunya untuk saya. Kamu tidak bertanya siapa saya, kamu tidak tahu saya kaya. Kamu menolong karena hatimu yang memerintahkannya. Aku terdiam, masih mencoba mencerna semua ini. Rasanya terlalu mustahil. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Kek. Dan itulah yang membuatmu istimewa, tegas kakek Surya. Ia kembali duduk di kursinya, wajahnya kini berubah serius, penuh determinasi. Sarah, Tuhan mempertemukan kita bukan tanpa alasan. Kamu telah menyelamatkan nyawa dan harapan orang tua ini semalam. Sekarang, giliran orang tua ini yang akan menyelamatkan hidupmu. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah dan meletakkannya di hadapanku. Di dalam map ini ada data lengkap tentang perusahaan suamimu, Doni. Saya tahu dia arogan. Saya tahu dia curang. Dan saya tahu dia baru saja mencampakkanmu setelah dia merasa sukses berkat kontrak dari perusahaan saya. Kakek Surya mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya tidak akan memberimu uang tunai begitu saja, Sarah. Itu terlalu mudah dan tidak mendidik. Tapi saya menawarkan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membalas rasa sakit hatimu dengan cara yang elegan. Kesempatan untuk membuktikan pada Doni bahwa dia membuang berlian demi memungut kerikil. Maksud kakek? Tanyaku bingung. Saya ingin kamu bekerja dengan saya. Saya akan melatihmu, membimbingmu, dan menjadikanmu pemimpin di salah satu anak perusahaan saya yang memegang kendali atas nasib kontrak Doni. Kita akan buat dia berlutut, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuasaan yang dia puja-puja itu. Kakek Surya mengulurkan tangannya padaku. Bagaimana, Sarah? Apakah kamu siap menghapus air matamu dan menjadi wanita yang baru? Wanita yang tidak bisa diinjak-injak lagi oleh siapapun. Aku menatap tangan tua yang berkuasa itu. Bayangan pengusiran semalam kembali berputar. Wajah sombong Doni, kata-kata kasarnya, hujan deras, dan rasa dingin itu. Lalu aku menatap map merah di meja. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah tentang mengambil kembali harga diriku yang telah ia rampas. Perlahan namun pasti, aku mengulurkan tanganku, menyambut jabat tangan kakek Surya. Genggamannya kuat dan meyakinkan. Saya siap, kek, jawabku mantap. Saya siap. Hari-hari pertamaku di kediaman kakek Surya bukanlah liburan mewah, seperti yang mungkin dibayangkan orang. Ini adalah kawah Chandra di muka. Sebuah kamp pelatihan mental dan fisik yang dirancang khusus untuk membunuh Sarah si ibu rumah tangga yang lemah, dan melahirkan Sarah sang eksekutif yang tak tersentuh. Kakek Surya menepati janjinya. Dia tidak memberiku uang cuma-cuma untuk berfoya-foya. Sebaliknya, dia memberiku jadwal yang lebih padat daripada saat aku mengurus rumah tangga Doni. Setiap pagi, pukul 5 subuh, aku sudah harus bangun. Bukan untuk ke pasar atau mencuci piring,
melainkan untuk berolahraga dan membaca koran bisnis. Kakek Surya bilang, kesehatan fisik adalah fondasi mental yang kuat. Kamu tidak bisa memimpin perusahaan jika tubuhmu ringkih dan matamu tidak awas melihat peluang. Minggu pertama adalah neraka bagiku. Otakku yang selama 10 tahun hanya diisi dengan resep masakan, harga cabai, dan jadwal sinetron, kini dipaksa mencerna grafik saham, neraca keuangan, dan strategi negosiasi. Aku belajar langsung dari kakek Surya di ruang kerjanya yang megah. Dia guru yang sabar namun tegas. Jika aku salah membaca laporan, dia tidak akan memarahiku, tapi dia akan menyuruhku membacanya ulang sampai 100 kali hingga aku paham letak kesalahannya. Bisnis itu seperti perang. Sarah, ujarnya suatu sore saat aku hampir menyerah karena pusing melihat deretan angka. Doni bisa sukses bukan karena dia pintar, tapi karena dia licik dan berani mengambil risiko. Kamu punya ketelitian yang tidak dia miliki. Gunakan itu. Pelajari kelemahan lawanmu dari detail terkecil yang sering mereka abaikan. Kata-kata itu membakar semangatku. Aku teringat bagaimana Doni selalu meremehkanku, mengatakan aku bodoh dan tidak tahu apa-apa soal mencari uang. Dendam itu menjadi bensin yang membuatku tetap terjaga hingga larut malam, melahap buku-buku manajemen dan hukum bisnis. Setelah 2 minggu penggemblengan mental, tibalah saatnya transformasi fisik. Kakek Surya memanggil tim penata gaya profesional ke Menshan. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap bayanganku sendiri. Wanita di cermin itu terlihat lelah. Rambutnya panjang tak beraturan karena sudah lama tidak ke salon, wajahnya kusam, dan postur tubuhnya membungkuk. Kebiasaan karena sering merasa rendah diri di depan suami. Potong semuanya, pintaku pada penata rambut. Aku tidak mau melihat Sarah yang lama lagi. Rambut panjangku yang dulu sangat disukai Doni karena katanya membuatku terlihat penurut, kini dipangkas habis menjadi model bob pendek yang tajam dan asimetris. Model rambut ini mempertegas garis rahangku, membuatku terlihat lebih berkarakter dan modern. Rambutku dicat warna coklat gelap yang berkilau, menghilangkan uban-uban dini yang muncul karena stres. Selanjutnya adalah pakaian. Semua daster dan kaos longgarku dibuang, disumbangkan. Gantinya adalah deretan blazer, kemeja sutra, celana bahan yang pas di kaki, dan rok pensil yang elegan. Warna-warna pastel yang lembut diganti dengan warna-warna tegas. Biru dongker, hitam, merah marun, dan putih bersih. Saat aku mengenakan setelan blazer berwarna biru laut dengan sepatu hak tinggi, aku nyaris tidak mengenali diriku sendiri. Posturku otomatis menjadi tegak. Tatapanku menjadi lebih tajam. Luar biasa, puji kakek Surya saat melihat hasil akhirnya. Sekarang kamu terlihat seperti seseorang yang bisa memecat 10 orang sebelum sarapan. Aku siap, Kek, jawabku sambil tersenyum. Senyum yang bukan lagi senyum melayani, tapi senyum percaya diri. Hari pelantikan pun tiba. Kakek Surya menunjukku sebagai direktur operasional di PT Kencana Mitra Utama, anak perusahaan yang khusus menangani vendor dan kontraktor luar. Dan tebak siapa vendor terbesar yang kontraknya ada di bawah pengawasanku? Benar, perusahaan Doni, PT Bangun Jaya Sentosa. Hari pertamaku masuk kantor, aku merasa gugup luar biasa. Gedung pencakar langit di pusat kota itu terlihat mengintimidasi. Namun, begitu aku melangkah keluar dari mobil mewah dengan dikawal ajudan, para pegawai menyambutku dengan hormat. Mereka menundukkan kepala, memanggilku, Ibu Sarah. Tidak ada yang membentakku, tidak ada yang menyuruhku membuat kopi. Di sini, akulah yang memegang kendali. Aku duduk di kursi kebesaranku di lantai 20. Pemandangan kota Jakarta terhampar luas di balik kaca jendela. Di mejaku, sudah menumpuk berkas-berkas yang harus kuteken. Tapi ada satu berkas yang paling kucari. Berkas berwarna biru dengan label, PT Bangun Jaya Sentosa. Tanganku sedikit gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya tertera detail kontrak kerjasama antara perusahaan kakek Surya dan perusahaan Doni. Nilainya miliaran rupiah. Ini adalah nyawa bagi gaya hidup mewah Doni. Tanpa kontrak ini, dia akan tamat. Aku mulai membaca laporannya dengan teliti, menggunakan ilmu yang diajarkan kakek Surya. Mataku menyipit saat menemukan beberapa kejanggalan. Laporan progres pembangunan yang tidak sesuai dengan foto lapangan. Spesifikasi bahan bangunan yang diturunkan kualitasnya,
markup anggaran. Dan yang paling parah, ada indikasi keterlambatan pembayaran upah buruh di proyek, padahal dana dari pusat sudah cair. Dasar serakah, desisku pelan. Doni tidak hanya mengkhianatiku, dia juga mencurangi pekerjaannya. Dia pikir karena dia sudah kenal lama dengan manajemen lama, dia bisa main mata. Dia tidak tahu bahwa manajemen sudah berganti. Dan, mata yang mengawasinya sekarang adalah mata istri yang dia buang. Aku menekan tombol interkom di mejaku. Mbak Rini, tolong ke ruangan saya sebentar. Sekretarisku masuk dengan sigap. Ya, Bu Sarah, ada yang bisa saya bantu. Tolong buatkan surat resmi untuk PT Bangun Jaya Sentosa. Isinya adalah pemberitahuan penangguhan pembayaran termin ketiga dan pembekuan kontrak sementara untuk audit internal. Katakan ada ketidaksesuaian data lapangan. Wajah Rini tampak sedikit terkejut. Tapi Bu, Pak Doni pemilik PT itu biasanya langsung marah-marah kalau pembayarannya telat sehari saja. Dia dekat dengan direktur lama. Aku menatap Rini dengan tatapan dingin yang kupelajari dari cermin. Direktur lama sudah pensiun, Mbak Rini. Sekarang saya yang bertanggung jawab. Kalau dia marah, suruh dia mengajukan keberatan secara resmi. Lakukan saja perintah saya. Baik, Bu Sarah. Segera saya kerjakan. Rini mundur dengan takut-takut. 1 jam kemudian, telepon di meja Rini, yang bisa kudengar dari balik pintu, berdering tak henti-henti. Aku bisa mendengar suara Rini yang panik mencoba menjelaskan, dan suara teriakan laki-laki dari seberang sana. Suara yang sangat ku kenal. Suara Doni. Aku membayangkan wajahnya sekarang. Pasti merah padam. Urat lehernya pasti menonjol keluar. Dia pasti sedang membanting telepon atau memaki stafnya. Dia butuh uang itu untuk membayar cicilan mobil sport barunya, atau mungkin membelikan tas mewah untuk selingkuhannya. Dan sekarang, keran uang itu kututup rapat-rapat. Aku memutar kursi menghadap jendela, menyesap teh hangatku. Rasanya nikmat sekali. Jauh lebih nikmat daripada saat aku berhasil memasak rendang yang empuk untuknya. Ini baru permulaan, Doni. Kamu baru merasakan sedikit guncangan. Tunggu sampai kamu tahu siapa yang mengguncang perahumu. Sore harinya, kakek Surya meneleponku. Kerja bagus, Sarah. Doni sudah menelepon pusat. Dia panik setengah mati. Dia minta pertemuan darurat dengan pimpinan tertinggi untuk klarifikasi. Apa yang harus saya lakukan, Kek? Tanyaku. Kita beri dia apa yang dia minta. Kita undang dia makan malam bisnis besok lusa. Katakan padanya bahwa direksi baru ingin bertemu langsung untuk meninjau kelayakan perusahaannya. Jantungku berdegup kencang. Bertemu Doni? Setelah sebulan? Apakah aku siap? Aku melihat pantulan wajah baruku di kaca jendela. Rambut pendek, riasan elegan, blazer mahal. Sarah yang dulu sudah mati di halte bus malam itu. Atur saja waktunya, Kek, jawabku mantap. Aku sudah tidak sabar melihat wajahnya. Malam itu, udara terasa begitu dingin, namun darah di tubuhku mendidih karena campuran antara gugup dan antusiasme. Grand Ballroom Hotel Mulia dipilih sebagai lokasi pertemuan. Kakek Surya sengaja menyewa ruang VVIP yang tertutup dan eksklusif. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja panjang dari kayu mahoni telah disiapkan, lengkap dengan peralatan makan perak yang berkilau. Semuanya diseting untuk mengintimidasi siapapun yang masuk ke sini, untuk menunjukkan siapa yang memegang kuasa. Aku berdiri di depan cermin toilet di lantai lobi, memastikan penampilanku sempurna. Malam ini, aku mengenakan gaun terusan selutut berwarna merah marun, warna keberanian, warna yang dominan. Potongannya sederhana namun elegan, memperlihatkan lekuk tubuhku yang ternyata masih bagus setelah dirawat dengan benar selama sebulan ini. Sepatu stiletto hitam setinggi 7 cm membuat kakiku jenjang. Riasan wajahku bold, dengan lipstik merah yang senada dengan gaunku. Tidak ada lagi Sarah yang berminyak dan bau bawang. Tarik napas. Sarah, bisikku pada diri sendiri. Kamu bukan istrinya lagi. Kamu adalah atasannya. Ponselku bergetar. Pesan dari ajudan kakek Surya, target sudah tiba di lobi. Sedang menuju ruangan.
Aku segera keluar dari toilet dan masuk ke ruangan VVIP melalui pintu samping yang terhubung dengan ruang istirahat pribadi. Sesuai rencana, aku tidak akan langsung duduk di meja utama. Aku akan menunggu di ruangan sebelah, mendengarkan pembicaraan awal mereka, dan keluar di saat yang tepat untuk memberikan efek kejut maksimal. Dari balik celah pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat kakek Surya sudah duduk di ujung meja utama. Ia mengenakan setelan jas formal, terlihat sangat berwibawa. Tidak ada lagi jejak gelandangan lusuh yang kutemui di halte. Pintu utama ruangan terbuka. Suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar. Doni masuk. Aku menahan napas saat melihatnya. Dia masih sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Sombong, tapi kali ini ada aura kecemasan yang kuat menyelimutinya. Dia mengenakan jas mahalnya, tapi dasinya sedikit miring, dan ada keringat di dahinya. Rupanya pembekuan dana benar-benar membuatnya stres. "Selamat malam, Pak Surya," sapa Doni dengan nada yang dibuat semanis mungkin. Dia membungkuk hormat, mencoba menjilat. Suatu kehormatan bagi saya bisa diundang makan malam langsung oleh Bapak. Saya kaget sekali ketika sekretaris Bapak menghubungi saya. Kakek Surya tersenyum tipis, senyum pengusaha yang sulit ditebak. "Silakan duduk, Pak Doni. Saya dengar Anda sedang gelisah karena masalah administrasi di anak perusahaan kami." Doni duduk dengan gelisah. "Ah, iya Pak. Itu dia. Saya rasa ada kesalahpahaman. Staf Bapak di PT Kencana Mitra Utama tiba-tiba membekukan kontrak saya. Padahal proyek berjalan lancar. Saya sudah bertahun-tahun jadi mitra, Pak. Tidak pernah ada masalah. Saya yakin ini cuma kesalahan sistem atau mungkin direktur baru yang Bapak tunjuk itu belum paham cara kerja di lapangan." Darahku mendidih mendengar dia meremehkanku, walau dia belum tahu itu aku. Kebiasaan Doni, selalu menyalahkan orang lain dan merasa dirinya paling benar. "Oh begitu." Kakek Surya menyesap air putihnya dengan santai. "Laporan yang masuk ke saya justru mengatakan ada penurunan kualitas material dan keterlambatan upah buruh. Apa itu benar, Pak Doni?" Wajah Doni memucat sekilas, tapi dia segera menutupinya dengan tawa canggung. "Fitnah itu, Pak, biasa, persaingan bisnis. Ada kontraktor lain yang iri dengan kesuksesan saya. Bapak tahu kan, pohon semakin tinggi anginnya semakin kencang. Saya jamin kualitas saya nomor 1. Rumah saya saja mewah, Pak, hasil dari kerja keras menjaga kualitas. Istri saya, maksud saya, keluarga saya sangat menikmati hasil kerja keras ini." Aku ingin muntah mendengarnya menyebut keluarga dan rumah. Dia lupa dia baru saja membuang keluarganya sebulan yang lalu. "Baiklah," potong kakek Surya. "Saya orang tua yang sibuk, Pak Doni. Saya tidak mengurusi detail teknis. Saya sudah menyerahkan wewenang penuh kepada direktur utama baru di anak perusahaan tersebut. Keputusan lanjut atau tidaknya kontrak Anda ada di tangan beliau. Malam ini, saya pertemukan Anda dengannya agar jelas." Doni tampak lega. Mungkin dia berpikir dia bisa menyuap atau melobi direktur baru ini, seperti yang biasa dia lakukan. "Tentu, Pak. Di mana beliau? Saya akan jelaskan semuanya. Saya yakin beliau orang yang bijaksana dan bisa diajak bekerja sama." Dia menekankan kata bekerja sama dengan nada licik. Kakek Surya menoleh ke arah pintu tempatku bersembunyi. Ia mengangguk pelan. "Silakan masuk, Ibu Direktur." Itu kodeku. Aku mendorong pintu perlahan. Suara ketukan sepatu hak tinggiku menggema di lantai marmer yang sunyi. Ta, ta, ta. Iramanya tegas, mengintimidasi. Doni menoleh ke arah suara. Awalnya, dia menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok wanita bergaun merah yang berjalan anggun ke arahnya. Cahaya lampu kristal menyinari wajahku saat aku semakin dekat. 1 detik. 2 detik. Mata Doni membelalak lebar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Gelas air yang sedang dipegangnya terlepas dari tangan, jatuh ke meja, dan menumpahkan isinya membasahi taplak meja yang putih bersih. Prang! Gelas itu menggelinding, tapi Doni tidak peduli. Dia seperti melihat hantu. Sa. Suaranya tercekat di tenggorokan.
Wajahnya yang tadi merah karena mencoba ramah, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Dia berdiri dari kursinya dengan lutut gemetar, hampir menjatuhkan kursi itu ke belakang. Aku berhenti tepat di seberang meja, menatapnya lurus-lurus dengan tatapan dingin dan tajam. Tidak ada senyum. Hanya profesionalisme yang mematikan. "Selamat malam, Pak Doni," sapaku dengan suara yang tenang dan berwibawa. Suara yang jauh berbeda dari suara Sarah yang dulu sering memohon uang belanja. "Perkenalkan, saya Sarah, Direktur Operasional PT Kencana Mitra Utama yang bertanggung jawab atas kontrak Anda." Doni mengucek matanya, seolah tidak percaya. "Sarah? Kamu? Sarah? Istriku?" "Mantan istri," koreksiku cepat dan tajam. "Dan tolong jaga sopan santun Anda. Di ruangan ini, hubungan kita adalah profesional. Antara pemilik proyek dan kontraktor yang sedang bermasalah." Doni menoleh ke arah kakek Surya, lalu kembali ke arahku, bingung setengah mati. Otaknya yang arogan tidak mampu memproses situasi ini. Bagaimana bisa wanita yang dia usir dengan daster lusuh sebulan lalu, kini berdiri di hadapannya dengan balutan pakaian mewah, terlihat lebih cantik dari sebelumnya, dan yang paling parah, menjadi bosnya? Ini lelucon apa, Pak Surya?" tanya Doni dengan suara bergetar, menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. "Bapak mempekerjakan pembantu ini? Dia tidak tahu apa-apa. Dia cuma wanita bodoh yang bisanya masak di dapur. Bapak pasti salah orang." Brak! Aku menggebrak meja dengan telapak tanganku. Cukup keras hingga membuat Doni tersentak mundur. "Tutup mulut Anda, Pak Doni," bentakku. Suaraku menggema di seluruh ruangan. "Ucapan Anda barusan sudah cukup menjadi alasan bagi saya untuk memblacklist perusahaan Anda selamanya, karena sikap tidak etis terhadap mitra kerja." Keheningan menyelimuti ruangan. Doni terdiam, syok karena aku berani membentaknya. Dulu, aku tidak pernah berani menatap matanya saat dia marah. Sekarang, akulah yang membuatnya menunduk. Kakek Surya hanya tersenyum tipis sambil menikmati pemandangan itu. "Dia bukan pembantu, Pak Doni. Dia adalah orang kepercayaan saya. Dan nasib perusahaanmu ada di ujung pulpennya sekarang. Jadi saya sarankan, bicaralah dengan hormat." Doni menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Dia melihat ke arahku lagi, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan seseorang yang sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan badai yang dia ciptakan sendiri. Aku menarik kursi dan duduk dengan anggun, menyilangkan kaki, lalu membuka map yang kubawa. "Silakan duduk, Pak Doni," perintahku dingin. "Kita punya banyak hal yang harus dibahas. Terutama soal penggelapan dana material yang Anda lakukan. Anda pikir saya tidak tahu bedanya semen kualitas A dan kualitas C? Anda lupa, saya yang menemani Anda belanja bahan bangunan saat Anda merintis usaha ini dari nol." Doni jatuh terduduk di kursinya. Dia tampak seperti balon yang kempis. Keangkuhannya lenyap seketika, digantikan oleh kepanikan yang nyata. Malam ini baru saja dimulai, dan aku akan pastikan ini menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Suasana di dalam ruang VVIP hotel mulia itu mendadak menjadi sangat sunyi, seolah oksigen di udara tersedot habis. Hanya terdengar dengungan halus dari pendingin ruangan yang berusaha mendinginkan atmosfer yang memanas. Doni masih terduduk di kursinya, tubuhnya merosot seperti boneka yang tali penyangganya diputus. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi campuran warna aneh, antara merah padam karena malu dan abu-abu karena ketakutan. Ia menatapku, lalu menatap kakek Surya, dan kembali menatapku. Otaknya pasti sedang berputar keras, mencari celah, mencari alasan, mencari jalan tikus untuk kabur dari jebakan yang ia gali sendiri. Dan seperti yang sudah kuduga, strategi pertamanya bukanlah mengakui kesalahan, melainkan manipulasi emosional. Strategi klasik Doni. Perlahan, ia menegakkan tubuhnya. Ia menarik napas panjang, mencoba memaksakan senyum di wajahnya yang kaku. Matanya yang tadi liar karena panik, kini ia ubah menjadi sayu, penuh permohonan yang dibuat-buat. Ia menggeser kursinya sedikit, mencoba meraih tanganku yang ada di atas meja. "Sarah, sayang," suaranya bergetar, terdengar begitu memelas. Aku
Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Kamu terlihat luar biasa. Cantik sekali. Aku menarik tanganku menjauh sebelum jari-jarinya yang berkeringat itu sempat menyentuh kulitku. Tatapanku tetap dingin, sedingin es batu di dalam gelas kristal di hadapanku. Jangan panggil aku dengan sebutan itu, Pak Doni, potongku tajam. Simpan pujian basi itu. Kita di sini untuk bicara bisnis, bukan untuk reuni keluarga. Doni tidak menyerah. Ia justru semakin menjadi-jadi. Sarah, tolonglah. Jangan kaku begitu. Aku tahu aku salah waktu itu. Malam itu, aku cuma emosi. Aku sedang banyak pikiran soal pekerjaan, tekanan dari sana-sini, dan aku hilaf melampiaskannya ke kamu. Tapi jujur, Sarah, sejak kamu pergi, rumah terasa sepi. Aku kehilangan arah. Aku merindukan masakanmu, aku merindukan omelanmu. Aku merasakan gejolak mual di perutku. Sungguh memuakan. Sebulan lalu dia bilang aku wanita tua yang tidak berguna, parasit yang hanya menumpang hidup. Sekarang, begitu tahu aku punya kuasa atas uangnya, tiba-tiba dia merindukanku? Oh, ya? Tanyaku sinis, mengangkat sebelah alis. Bukannya Bapak bilang saya ini cuma wanita tua yang bau bawang? Bukannya Bapak bilang rumah itu milik Bapak seorang? Kenapa sekarang tiba-tiba merasa kehilangan parasit ini? Doni tergagap. Itu kan cuma emosi sesaat. Sar, mulutku memang jahat, kamu kan tahu itu. Tapi hatiku tidak begitu. Kita sudah 10 tahun bersama, Sarah. Apa kamu tega menghancurkan karir suamimu sendiri, hanya karena pertengkaran rumah tangga? Ingat perjuangan kita dari nol, Sar. Ingat waktu kita makan mie instan dibagi 2? Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Lucu sekali Anda, Pak Doni. Ketika Anda mengusir saya di tengah hujan badai tanpa uang sepeser pun, Anda tidak ingat masa-masa mie instan itu. Tapi sekarang, saat kontrak Anda terancam, tiba-tiba Anda memutar kaset kenangan lama. Aku membuka map di hadapanku dengan gerakan tegas, mengakhiri drama sentimental murahan ini. Cukup basa-basinya. Anda tidak bisa memanipulasi saya lagi. Wanita bodoh yang dulu memuja Anda sudah mati di halte bus malam itu. Sekarang, lihat data ini. Aku melemparkan beberapa lembar foto dan dokumen ke hadapannya. Foto-foto itu memperlihatkan tumpukan semen murah di lokasi proyek, besi-besi yang tidak sesuai standar ketebalan, dan kwitansi pembayaran fiktif. Ini adalah bukti dari tim audit independen yang saya kirim diam-diam minggu lalu, jelasku dengan nada profesional. Anda mengklaim menggunakan semen 3 roda kualitas 1, tapi di lapangan, gudang Anda penuh dengan semen curah tanpa merek yang dikemas ulang. Anda mengklaim besi ulir 12 mili, tapi yang terpasang banci 10 mili. Selisih dananya masuk kemana, Pak Doni? Ke rekening pribadi Anda untuk mencicil sport car baru itu. Wajah Doni kembali pucat. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Itu ulah mandor. Saya tidak tahu menahu. Saya ditipu anak buah saya sendiri, Bu Direktur. Saya akan pecat mereka. Jangan berbohong. Bentakku, kali ini lebih keras. Di situ ada tanda tangan Anda yang menyetujui pembelian material tersebut. Dan ini, aku mengeluarkan lembar lain. Laporan dari Serikat Buruh. 3 bulan upah lembur mereka tidak dibayar, padahal termin pembayaran dari Kencana Group selalu cair tepat waktu. Anda memakan hak orang-orang kecil, Pak Doni. Sama seperti Anda memakan hak saya dulu. Doni terpojok. Ia sadar argumen bisnisnya sudah kalah telak. Tidak ada celah untuk membela diri. Ia menunduk dalam, tangannya meremas taplak meja. Namun, Doni tetaplah Doni. Jika satu jalan buntu, ia akan mencari jalan lain, sejahat apapun itu. Ia mengangkat wajahnya, dan kali ini tatapannya berubah menjadi licik dan penuh kebencian. Topeng, suami yang menyesal, sudah ia buang. Oke, baik, desisnya. Kamu mau main kekuasaan? Silakan batalkan kontraknya. Silakan hancurkan perusahaanku. Tapi ingat satu hal, Sarah. Kamu tidak punya apa-apa selain pekerjaan ini. Jabatan ini cuma pemberian orang tua bangka itu. Ia menunjuk kakek Surya dengan kasar. Sedangkan aku,
Doni menepuk dadanya dengan sombong. Aku masih punya aset. Aku masih punya rumah mewah itu. Rumah yang kamu rawat 10 tahun tapi tidak punya hak milik sedikit pun. Setidaknya, kalau aku jatuh miskin, aku masih punya atap megah untuk berteduh. Sedangkan kamu, kalau Pak Surya mati atau memecatmu, kamu akan jadi gelandangan lagi. Aku terdiam sejenak, menatapnya dengan rasa kasihan. Kasihan karena kebodohannya. Tiba-tiba, suara tawa berat terdengar dari ujung meja. Kakek Surya tertawa. Bukan tawa mengejek, tapi tawa seseorang yang memegang kartu as di akhir permainan poker. Rumah? Tanya kakek Surya sambil menyeka sudut matanya. Pak Doni, Anda yakin sekali rumah itu milik Anda? Doni mengerutkan kening, bingung dengan reaksi santai kakek Surya. Tentu saja. Sertifikatnya memang sedang di bank, tapi itu atas nama saya. Saya yang membangunnya dari tanah kosong. Kakek Surya menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Ia memberi isyarat padaku. Aku mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah dokumen tua yang kertasnya sudah agak menguning dari map yang sama. Dokumen yang baru saja diberikan kakek Surya padaku pagi ini, sebuah fakta yang membuatku menangis haru sebelum berangkat ke sini. Bacalah, Pak Doni, kataku sambil menyodorkan dokumen itu. Baca bagian riwayat tanah. Doni menyambar kertas itu dengan kasar. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris tulisan di sana. Semakin lama ia membaca, semakin lebar matanya membelalak. Tangannya mulai gemetar hebat, kali ini lebih parah dari sebelumnya. Kertas itu terlepas dari tangannya dan melayang jatuh ke lantai. Tidak mungkin. Bisiknya parau. Ini palsu. Itu asli, sela kakek Surya dengan suara berwibawa yang menggelegar. Tanah tempat rumahmu berdiri itu, statusnya adalah hak guna bangunan di atas hak pengelolaan lahan milik Yayasan Keluarga Kencana. Dulu, 30 tahun lalu, ayah saya meminjamkan tanah itu kepada seorang karyawan setianya yang sangat jujur, untuk ditinggali seumur hidup. Karyawan itu bernama Pak Haryo. Kakek Surya menatapku hangat. Pak Haryo adalah ayah kandung Sarah. Aku menahan air mata agar tidak tumpah. Ayahku, yang meninggal saat aku masih kuliah, ternyata menyimpan rahasia ini. Kakek Surya kembali menatap Doni dengan tajam. Saat Sarah menikah denganmu, Sarah tidak tahu detail hukum ini karena ayahnya meninggal mendadak. Kamu, dengan liciknya, membujuk Sarah untuk membangun rumah mewah di sana. Mengira tanah itu otomatis jadi milik Sarah dan bisa kamu kuasai. Kamu mengurus sertifikat bangunan, tapi kamu lupa mengecek status tanah dasarnya. Hak penggunaan tanah itu melekat pada garis keturunan Pak Haryo, yaitu Sarah. Dan hak itu bisa dicabut kapan saja jika tanah itu disalahgunakan atau jika pewarisnya ditelantarkan. Aku menatap Doni yang kini terlihat seperti orang yang baru saja tersambar petir di siang bolong. Jadi, secara hukum, lanjutku, suaraku penuh kemenangan, rumah yang kamu banggakan itu berdiri di atas tanah yang hak kelolanya ada pada Yayasan Kakek Surya, dan peruntukannya adalah untuk kesejahteraan saya. Karena kita sudah bercerai dan kamu mengusir saya, yayasan memutuskan untuk menarik kembali hak penggunaan tanah itu minggu depan. Apa? Teriak Doni histeris. Ia berdiri, menabrak kursinya hingga terjungkal. Kalian tidak bisa melakukan itu. Itu rumahku. Aku habis miliaran untuk membangunnya. Bangunannya milikmu. Silakan kalau mau dibongkar dan dibawa pergi batu batanya, jawab kakek Surya santai. Tapi tanahnya milik kami. Dan karena kamu terbukti melakukan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar, saya sudah mengajukan gugatan penyitaan aset ke pengadilan pagi ini. Bank yang memegang sertifikat rumahmu sudah setuju untuk menyita bangunan itu sebagai ganti rugi kerugian negara dan perusahaan. Doni mundur selangkah demi selangkah, wajahnya hancur. Kakinya lemas. Ia ambruk ke lantai, berlutut di atas karpet tebal hotel. Air mata ketakutan yang sesungguhnya, mulai menetes. Sarah. Rintihnya, kali ini benar-benar memohon. Ia merangkak mendekatiku, mencoba meraih ujung gaunku. Tolong aku bisa dipenjara, aku bisa jadi gembel. Tolong, jangan lakukan ini. Aku suamimu, aku minta maaf. Aku akan lakukan apa saja. Aku mau jadi supirmu, aku mau jadi tukang kebunmu,
apa saja asal jangan ambil semuanya. Aku berdiri, menarik gaunku menjauh dari jangkauannya. Aku melihat sosok laki-laki yang dulu kuanggap imam, yang dulu kutakuti, kini meringkuk seperti cacing kepanasan di kakiku. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa benci. Yang ada hanya rasa lega. Sudah terlambat, Doni, ucapku dingin. Kamu yang memulai permainan ini dengan mengusirku di tengah hujan. Sekarang, badai itu kembali padamu. Nikmati saja. Aku menoleh pada kakek Surya. Ayo kita pulang, kek. Urusan di sini sudah selesai. Bau sampah di ruangan ini mulai mengganggu saya. Kakek Surya tersenyum bangga. Kami berjalan keluar ruangan, meninggalkan Doni yang meraung-raung sendirian di lantai marmer yang dingin, dikelilingi oleh kemewahan yang tidak akan pernah bisa ia nikmati lagi. 2 bulan telah berlalu sejak malam di hotel mulia itu. Waktu terasa berjalan begitu cepat ketika kita sibuk membangun hidup, bukan sekadar bertahan hidup. Jakarta masih sama macetnya, matahari masih sama teriknya, tapi duniaku sudah berubah total. Aku bukan lagi Sarah si istri yang terbuang. Aku adalah Sarah, wanita karir, pemimpin, dan yang terpenting, wanita yang merdeka. Pagi ini, berita di televisi menayangkan liputan khusus tentang kasus korupsi dan penggelapan dana di sektor konstruksi. Wajah Doni terpampang jelas di layar, mengenakan rompi oranye tahanan. Ia divonis penjara 3 tahun atas penipuan dan penggelapan dana, ditambah kewajiban membayar ganti rugi miliaran rupiah. Karena tidak sanggup membayar, semua asetnya disita. Mobil-mobil mewahnya dilelang, rekeningnya dibekukan, dan tentu saja, rumah kebanggaannya diambil alih oleh bank dan diserahkan pengelolaannya kembali ke Yayasan Kencana. Aku mematikan televisi sambil menyeruput kopi pagiku. Ada rasa perih sedikit di hati melihat nasibnya. Bagaimanapun dia pernah mengisi 10 tahun hidupku. Tapi rasa perih itu segera hilang tertiup angin logika. Itu adalah hasil panen dari apa yang ia tanam. Ibu Sarah, mobil sudah siap. Suara ajudan membuyarkan lamunanku. Terima kasih, Pak. Kita ke lokasi lama dulu sebentar ya, sebelum ke kantor, jawabku. Hari ini adalah hari terakhir sebelum rumah lama itu, rumah tempat aku diusir, resmi dihancurkan. Kakek Surya dan aku sepakat untuk merubuhkan rumah mewah yang penuh kenangan buruk itu. Di atas tanahnya, Yayasan Kencana akan membangun panti asuhan dan rumah singgah untuk wanita korban kekerasan rumah tangga. Sebuah transformasi yang indah, pikirku. Dari tempat penyiksaan batin menjadi tempat penyembuhan. Mobil Rolls-Royce hitam membawaku membelah jalanan menuju komplek perumahan elit itu. Ketika mobil memasuki gerbang komplek, satpam yang dulu sering melihatku berjalan kaki ke pasar dengan daster, kini memberi hormat dengan sikap sempurna. Kami berhenti di depan rumah itu. Rumah yang dulu terlihat begitu megah di mataku, kini tampak suram. Rumput ilalang mulai tumbuh tinggi di halaman, karena tidak terawat selama 2 bulan. Ket temboknya yang putih mulai kusam. Ada pelang besar bertuliskan, disita, yang tertancap di taman depan. Aku turun dari mobil, meminta supir dan ajudan menunggu di luar. Aku ingin masuk sendiri. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal. Aku berjalan melintasi halaman berbatu. Langkahku terhenti ketika melihat sosok seseorang duduk di teras depan. Sosok laki-laki kurus, berpakaian kaos oblong kumal dan celana jeans yang sudah robek di bagian lutut. Rambutnya gondrong acak-acakan, wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat. Itu Doni. Rupanya dia sedang dalam masa penangguhan penahanan sementara menunggu eksekusi penjara minggu depan, atau mungkin dia kabur sejenak hanya untuk melihat rumah ini. Dia duduk memeluk lutut, persis seperti posisiku di halte bus malam itu. Karma memang pelukis yang detail. Doni mendongak saat mendengar langkah kaki. Matanya yang cekung dan berlingkar hitam menatapku. Tidak ada lagi arogansi. Tidak ada lagi kelicikan. Yang tersisa hanya kehampaan yang gelap. Sarah. Suaranya parau, seperti orang yang sudah lama tidak minum air. Aku berhenti 2 meter di depannya. Apa yang kamu lakukan di sini, Doni? Ini properti milik yayasan sekarang. Kamu bisa ditangkap karena menerobos. Doni tertawa lemah. Aku cuma ingin melihatnya untuk terakhir kali. Sar. Rumahku, istanaku. Dia mengelus tiang teras dengan penuh duka. Dulu aku merasa jadi raja di sini. Dan sekarang?
Aku tidur di kolong jembatan, Sar. Teman-teman bisnisku menghilang. Selingkuhan yang kubanggakan, dia lari membawa sisa perhiasan begitu tahu aku bangkrut. Tidak ada yang tersisa. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu menang, Sarah. Kamu menang telak. Lihat dirimu cantik, kaya, terhormat. Dan lihat aku. Aku tidak merasakan kepuasan dendam lagi. Rasa itu sudah selesai di hotel 2 bulan lalu. Sekarang, yang tersisa hanyalah rasa iba sesama manusia, tapi bukan rasa ingin kembali. Ini bukan soal menang atau kalah, Doni, jawabku tenang. Ini soal menghargai apa yang kita punya. Dulu kamu punya segalanya. Istri yang setia, bisnis yang lancar, rumah yang nyaman. Tapi kamu tidak pernah merasa cukup. Kamu membuang berlian demi mengejar kilauan kaca. Dan sekarang, kaca itu pecah melukaimu. Doni menunduk, air matanya menetes ke lantai teras yang berdebu. Sar, apa tidak ada kesempatan kedua? Sedikit saja. Aku bersedia jadi apa saja. Aku tidak mau dipenjara sendirian. Aku takut, Sar. Aku menggeleng pelan. Setiap perbuatan ada konsekuensinya, Doni. Jalani hukumanmu. Jadikan itu waktu untuk bertobat. Mungkin setelah kamu keluar nanti, kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik. Tapi tidak bersamaku. Aku merogoh tasku. Tanganku menyentuh benda logam yang dingin. Kunci rumah cadangan yang kubawa malam itu. Kunci yang menjadi simbol harga diriku selama ini. Aku melangkah maju, lalu meletakkan kunci itu di samping Doni duduk. Ini, kataku. Doni menatap kunci itu dengan bingung. Ini, kamu mengembalikan rumah ini padaku. Harapan semu muncul di matanya. Aku tersenyum tipis, senyum perpisahan. Kunci ini untuk rumah ini, Doni. Tapi rumah ini sudah bukan milik siapa-siapa. Besok bangunan ini akan diratakan dengan tanah. Sama seperti hatiku untukmu. Sudah rata, sudah kosong. Tidak ada lagi tempat bagimu untuk pulang. Wajah Doni kembali runtuh. Harapan itu padam seketika. Dia menyadari makna ucapanku. Kunci itu sekarang tidak berguna. Hanya sepotong logam tanpa fungsi, sama seperti dirinya di mataku. Selamat tinggal, Doni, ucapku tegas. Aku membalikan badan, melangkah menjauh tanpa menoleh lagi. Di belakangku, terdengar suara tangisan Doni yang pecah, meraung memanggil namaku. Tapi langkahku tidak goyah sedikit pun. Aku masuk ke dalam mobil mewahku. Ajudan menutup pintu dengan lembut. Ke kantor, Bu Sarah? Tanya supir. Ya, Pak. Kita ada rapat penting untuk pembangunan panti asuhan baru, jawabku sambil membuka tablet kerjaku. Mobil melaju meninggalkan rumah tua itu. Aku melihat dari kaca spion, sosok Doni semakin mengecil dan akhirnya hilang di tikungan. Langit Jakarta hari ini cerah sekali. Awan putih berarak pelan di langit biru. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Kakek Surya benar. Kebaikan malam itu telah mengubah takdirku. Tapi bukan hanya karena kakek Surya aku bisa berdiri di sini. Aku bangkit karena aku memilih untuk tidak menyerah. Aku Sarah, dan kisahku baru saja dimulai. Bukan sebagai istri yang terbuang, tapi sebagai wanita yang menemukan kekuatannya sendiri.